Hey pagi teman-teman, pagi hari ini kita rencananya mau jalan-jalan santai. Kita ke Taman Hutan Raya Dago. Terus, tapi pagi hari ini, ini boleh kenalan dulu kak? Halo teman-teman. Hai guys, gitu. Ini Aku Yanti. Kak Yanti. Mamat. Ah serius? Oh iya. Panggil aja Mamat. Oke. Jadi kita rencana mau jalan santai ya kak? Iya kak. Nah kebetulan pagi hari ini sungguh suatu keberuntungan buat saya. Cie, tiba-tiba jalan santai dikenalin sama Kak Yanti sama Kak Mamat. Dan mereka berdua ini adalah apa nih? Writer ya disebutnya ya. Enggak kak. Bener nih. Siapa? Masa bukan siapa-siapa? Yakin? Jadi mereka berdua ini rajin menulis kalau begitu. Kok hilang-hilang Kak Yan? Jangan hilang-hilang. Nah, Kak Yanti sama Kak Mamat ini rajin menulis ya. Dari kapan sih Kak seneng menulis? Dari SD kak disuruh belajar nulis kak. Iya bener ya. Gue yang salah kalau gitu ya. Bener. Nulis apa dulu ini? Nulis bon. Nulis bon juga. Oke, jadi kalau nulis tuh nulis fiksi atau gimana sih sebetulnya? Fiksi. Fiksi. Banyak kan fiksi. Fiksinya biasa bercerita tentang apa? Ada satu tema tertentu atau enggak? Cie. Random. Karena di komunitas juga random kan. Mm-mm. Jadi temanya ya per pekan itu, hari Kamis malam dapat tema apa, Heeh. ya nulisnya itu. Kak Yanti jangan hilang-hilang kok Kak. Oh, iya. Iya, Kak? Oh jadi kalau di suatu komunitas itu dikasih satu judul gitu atau dikasih suatu tema sendiri? Dikasih satu tema kak. Kasih satu tema terus akhirnya jadilah. Iya kita nulis dikasih waktu 30 menit. 30 menit awal biasanya. Iya. Nanti tambah. Serius 30 menit? Ya, Ini nulis apa ujian sih? 30 menit sampai 1 jam lah biasanya. Oh, Itu kirain bisa macam-macam, bisa ada yang jadi satu cerpen, bisa ada yang jadi Puisi. bisa Puisi. ada yang macam-macam lah, bisa jadi esai juga bisa. Oke. Sekarang tanya nih Kamat sama Kak Yanti. Kenapa menulis? Meditasi sih. Meditasi? Iya. Kenapa nggak yoga kalau gitu? Karena yoga itu kan salah satu cara ya. Iya. Kalau kita bicara yoga itu kan berarti salah satu cara gitu. Tapi menulis pun juga meditasi dengan cara yang lain gitu. Ya, kita salah jalan kayaknya. Oke. Menulis itu adalah meditasi dengan cara yang lain. Terus? Self-love lah. Iya. Kalau di aku kak selain meditasi kan kita manusia serba keterbatasan ya. Asik. Betul. Nulis itu salah satu untuk menyimpan ingatan-ingatan kita mau tentang perjalanan, tentang apapun gitu. Jadi suatu hari kita udah lupa tapi pas baca tulisannya oh momennya masih ada gitu. Oke. Ini mungkin kita ada berbeda persepsi ya. Kalau saya lebih suka menyuarakan atau menggambarkan sesuatu lewat video, Oh iya. ya kan? Karena keterbatasan berbahasa saya mungkin ya. Dan keterbatasan kesabaran saya dalam menulis. Bener gak sih? Dibutuhkan kesabaran gak sih sebenarnya kalau dalam menulis? Istilahnya kita kayak punya ide nih di jalan kayak gini ya kepikiran. Cuman kan kita nggak ada laptop lah istilahnya. Baru kepikirannya nanti baru ada laptop mungkin 3 jam lagi. Akhirnya udah males jadinya nulis. Kayak gitu nggak sih? Iya. Sering sih. Sering. Sering. Nah kalau kayak gitu apa yang dilakukan Kak Mat? Ya santai aja. Gak usah terlalu dipaksa untuk harus nulis gitu. Iya. Jadi nanti ketika emang mau nulis. Karena kadang kan kita terlalu berekspektasi ya. Terlalu ngejarnya kita harus nulis gitu. Padahal biasanya justru pas di situ kayak beban. Jadi nulisnya nggak ringan juga. Jadi menulis karena emang mau menulis aja gitu. Iya. Jadi menulislah karena memang pengen menulis. Iya. Bukan menulislah karena suatu keharusan. Enggak. Bukan. Tapi suka bikin target nggak bahwa saya harus bikin satu tulisan dalam 1 minggu satu atau bukan di komunitas ya, di luar komunitas yang setiap hari Kamis nih. Ada kewajiban nggak di diri sendiri harus jadi nih satu cerita 1 minggu 1 misalnya? Enggak sih. Enggak. Jadi Mungkin yang benar-benar. lain ada mungkin. Ah. Teman-teman komunitas mungkin ada tapi aku pribadi sih enggak gitu. Aku juga enggak. Bener. Kalau mau nulis ya nulis, kalau enggak ya enggak. Nah kalau nulis itu sendiri biasanya butuh di luar yang diwajibkan di komunitas dalam waktu setengah jam itu ya. Biasanya kalau kalian nulis yang sambil santai itu selesai berapa lama sih? Kadang tuh nyambung sih kalau aku nyambung. Jadi kadang nggak selesai dalam 1 kali momen gitu. Kadang nulis misalkan setengah jam, nulis baru sampai setengah, nanti lanjut lagi kapan lagi. Oke. Karena emang nggak ditarget tadi kan, jadi santai, lebih santai. Lebih santai. Kalau kakak Yanti?
Kalau aku tuh Kak bukan tipe orang yang bisa nulis panjang. Jadi pasti semua tulisannya pendek-pendek aja. Jadi cepet. Jadi selalu cerpen. Iya, selalu Selalu cerpen. Kalau kita mau baca tulisan kalian gimana nih kita coba bacanya? Wih, Di blog. itu kayak nanti ada blog. Apa tuh blognya? Nanti biar ditulis. blog Apa sih Mas nama blog aku? Lupa. Kalian tuh blognya barengan apa enggak sih? Enggak. Oh, Lost and Found. Lost and Found. Iya. Terus kalau Kak Mamat? Seranum Senja. Seranum Senja. Kak Arif, blogmu apa? Masih pinjem blog orang? Oh udah ya, oke. Belum ada di blogmu cerita tentang aku loh. Masih ceritanya tentang Kak Valencia, mikir Anda. Aku baca. Jadi kalau udah kenal sama kalian pasti aku baca juga gitu Wah, ya. terima kasih. Soalnya referensi kayak gitu tuh seru sih bacanya karena pengalaman orang juga kan. Walaupun fiktif tapi di dalamnya ada mengisahkan kisah-kisah kalian juga nggak sih sebetulnya? Ada Kak. Ada. Cuman orang harus menerka-nerka mana yang fiktif mana yang beneran. Iya. Bisa. Harus begitu ya? Bisa. Atau memang seperti itu? Walaupun gimana ya? Walaupun fiktif tuh Ini. Oh iya berputar. Arif ini. Iya. walaupun fiktif kan biasanya tetap aja. Nah, Tetap aja itu akan menyuarakan kita Bagian juga gitu kita. secara nggak langsung, menyuarakan apa yang ada dalam pikiran atau apapun ide yang kita punya tetap tertuang di fiktif gitu. Oke. Walaupun fiktif. Terus Dan rasanya bakal selalu sama baca gitu Kak. Oh ini tulisan Mamat banget nih gitu. kalau sudah terbiasa bacanya mungkin Iya. ya. Iya. Nah, Di komunitas gitu ya udah paham lah, udah kenal. komunitas tuh berarti saling tahu ciri khas tipikal orang masing-masing penulisnya. Iya. Terus kenapa sih kalian harus akhirnya memutuskan oke nih, gua ikut komunitas deh gitu? Apa kalian gak pede sendiri banget gitu? Sama aja kayak abang, kenapa abang ikut riot? Oh iya, itu di-cut ya. Kenapa sih harus pilih komunitas menulis gitu? Sudut pandang. Sudut pandang. Ya. Kenapa? Kan kalau kita sendiri nulis sendiri, kita hanya lihat dari diri kita. Selain buku kita baca buku. Kalau nulis komunitas kan di tempat kita tuh kita nulis setengah jam atau sampai 1 jam itu, habis itu dibacain di depan teman-teman semua. Oke, Jadi habis. kita kayak bisa melihat sudut pandang lain juga langsung gitu. Jadi Dari tema pada itu. saat kan sudah menulis dibacain terus setiap orang disuruh bersuara. Enggak. Atau gimana nih menurut kalian hasil tulisan dari Mamat, tulisan dari Yanti gitu nggak? Enggak Kak. Dibacain cuman buat nanti jadi cerita favorit versi kamu siapa gitu untuk voting. voting udah jadi penentu Ya, tema di minggu depan. Yes. Seru juga ya. Iya. Seru Semalam juga. aku baru nyobain bang. Terus? Iya jadi kita karena online. yang online pandemi ini jadi kita nulis dulu tuh. Terus kita voice note-in Oke. kayak gitu. Voice note. Oh, oke. Si tulisannya bang. Gitu. Syarat menjadi seorang penulis itu apa sih sebetulnya? Apa yang harus dimiliki sih selain bisa nulis ya? Menulis. Kan kan nulis juga sebenarnya ngetik juga di laptop gitu kan? Syaratnya Kemauan, apa? Bang. Kemauan. Asik. Terus Keresahan. keresahan. Iya. Kok resah? Dong, kita menulis itu dari keresahan kan. Misalkan nih dikasih tema atau apa, kita pasti nyari keresahannya dulu nih dari tema itu biasanya gitu. Atau kan banyak penulis ya dia menyuarakan sesuatu yang dia resahkan kan, ketidakadilan atau kesenjangan sosial atau apapun itu gitu. Ataupun banyak lah gitu percintaan, dia resah dengan percintaannya gitu, resah dengan hidup yang tidak beres misalnya atau apa. Dari keresahan sih Biasanya. Kalau Yanti sendiri banyak kan menulis tentang apa sih Yan? Tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup, Kata nggak. kisah cinta. Dengan kata lain curhat. Wah curhatnya. Aku nulis curhat doang loh Kak, serius. Jadi itu ala-ala diary lah ya sebetulnya ya. Karena dari kecil kan seneng banget tuh teman-teman hari ini perasaanku gitu-gitu loh Kak. Nah ternyata sempet hilang gitu loh masa-masa itu. Pas sekarang oh iya ternyata seneng juga ya gitu. Nah akhirnya ya apapun itu ditulis gitu. Sebenarnya nulis juga kayak berbagi hidup gitu loh Kak. Oke. Kayak baca tulisan orang kan berarti aku baca bagian hidup dia gitu.
Nah, semoga perjalanan hidup aku juga jadi bagian cerita untuk orang lain yang saling berbagi gitu. Oke, luar biasa. Kalau Kak Mamat sendiri biasa nulis tentang apa tuh? Kan kalau tadi perjalanan hidup ya, curhatnya kalau Kak Yanti. Kalau Kak Mamat? Wah, Kak Mamat filosofi banget Kak hidupnya. Serius. Filosofi banget. Nggak juga. Aku lebih ya keresahan tadi sih, lihat apa sih isu-isu yang lagi ada di sekitar kita gitu. Seringnya isu kecil sih kalau aku nulisnya. Bisa dalam bentuk dongeng kayak sesederhana ini misalnya semut di kosan gitu. Oke. Di dalam kamar ada banyak semut, kita kan seneng suka bunuh ya, matiin semutnya gitu. Padahal kan itu juga cara dia bertahan hidup gitu, sama kayak kita makan. Jadi kadang hal-hal kayak tentang semut jadi dongeng gitu. Tentang semut yang membantu kita membersihkan rumah-rumah roti. Bener ya. Ini banget ya filosofis ya, filosofis. Kritikus juga nggak sih kalian? Maksudnya mengomentari sesuatu dalam bentuk tulisan nggak sih? Iya. Mungkin mengamati keadaan Indonesia sekarang atau dunia, terus kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya juga. Pasti sih sebagai makhluk holistik ya manusia gitu ya. Kita kan saling terkait satu sama lain ya. Oke. Walaupun mungkin tidak terikat gitu. Asik. Terkait tapi tidak terikat. Iya. Jadi otomatis sih ketika dunia sakit kita masih sakit lah gitu. Jadi kita juga pasti perlu untuk ikut ya bersuara sedikit-sedikit gitu. Mantap. Oke, dari kalian berarti udah berapa lama nulis Kak Mat kayaknya? Sudah ada berapa tahun? Aku dari kalau ngebloknya ya, ngeblok. dari 2014. Ngebloknya 2014 sampai sekarang. Ya. Sudah ada niat dibukukan atau sudah dibukukan? Niat untuk membuat keinginan sih, baru keinginan. Tapi kalau niat mah untuk sampai jadi belum ke situ. Belum ke situ. Tapi salah satu cita-cita adalah membuat Punya buku sih, buku. Bang. Buat buku. Tapi belum pernah coba memasarkan dan segala macam. Belum. Berarti Kak, Belum. Iya. Jadi kalau ditanya mau sampai kapan kalian menulis lewat blog, sampai kapan? sampai Blog masih relevan untuk menulis. Sampai blog masih ngomongin menulis, nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai blog masih relevan. Seandainya blog tidak relevan lagi, kalian mau pindah kemana? tulisan tangan Kak. Serius tulisan tangan? Nanti rajin Aku tulis setiap tangan. nulis aku pakai tulisan tangan, nggak pernah di itu. Jangan tulisan tangannya bagus lagi, kayak mesin tik nggak? Kak. Enggak? Bener? Abang tinggal pilih mau font apa bang? Ada. Ada di... Gila. Oke, jadi pokoknya selama masih bisa menulis akan terus menulis. Kalau misalnya di dunia tulisan, dunia tulisan, apa sih sebutnya itu? Dunia penulisan mungkin ya, ada patokan-patokan ini nggak sih, tokoh-tokoh seseorang gitu dalam menulis? Referensi gitu ya. Referensi lah. Iya, susah bahasanya, beda ya. Panutan lah ya. Kan kalau Arif tuh panutannya gue. Kira-kira gimana? Ganti enggak. Kalau aku sih sebenarnya panutan siapa ya Kak? Cuman aku suka gaya tulisan Paulo Coelho. Paulo Coelho. Kenapa suka gaya tulisan dia? Dia tuh sebenarnya bahas kehidupan kita gitu Kak. Dan apa ya? Apa ya jelasin? Iya. Top 30 menit. Temanya Paulo tuh. Tulisan dia sederhana sebenarnya, tapi dia berbicara banyak gitu. Dan yang dia bahas juga kebanyakan sebenarnya tentang diri kita, kasih, ya gitu. Alhamdulillah. Cewek banget ya, diri kita, kasih, curhat gitu ya. Curhat, iya. Bener-bener, ya. Ya itu sih, kadang bacaan kita juga mencerminkan siapa kita kan. Ya betul. Kalau Kak Mamat, coba seorang pria bacaannya pasti laki banget ini. Pasti bacaannya apa ya? Ya, apa tuh? Loh, tadi Bacaannya apa? Gak tahu sih, kalau gue bacanya stensilan. Gak tahu nih kali ini bacaannya apa. Aku sama sih sama Yanti. Oh iya? Penulis favorit mah Paulo Coelho, tapi Indonesia banyak ke Eka Kurniawan, Pramudia gitu baca juga. Luar biasa ya. Kalau kalian deh, sehari atau seminggu berapa banyak tulisan yang kalian baca? Kalau tadi kalian menulis, membaca juga pasti kalian rajin kan? Coba, berapa banyak tulisan yang kalian bisa baca dalam satu minggu? Penulis adalah
adalah pembaca. Penulis Pembaca adalah Pembaca adalah penulis. Enggak juga. Saya rajin baca tapi nggak bisa nulis. Baca klaim. berapa banyak Berapa ya? ya, Kak? Sekarang mah lagi seneng baca blog sih. Blog. Temen biasanya seringnya gitu. Kalau diukur seberapa, nggak tentu juga sih. Kadang satu buku bisa selesai gitu satu minggu ya, itu novel misalnya. Kadang juga nggak baca sama sekali nggak baca buku sama sekali satu minggu, paling blog-blog aja. Aku lagi baca bukunya Kasundea, Kak. Tentang apa tuh Kak Sundia? Dunia Aldin. Dunia Aldin. Iya, itu buku lamanya Kak Dea, tapi dia bahas tentang kehidupan anak kecil. Ini diaris kita. Bukan. Sok tahu. Sundea. Dea Sundia. Salam Matahari. Salam Matahari. Oke, referensi saya harus perbanyak deh kalau kayak gitu ya, saya harus cek-cek. Ini buat kalian nih, buat teman-teman yang sekarang lagi mau mulai menulis atau belajar menulis ya. Kayak Arif kan mungkin newcomer ya, newbie segala macem. Ada Dia mah selamat. iya, tapi kan jarang-jarang. Yang kayak gini tekadnya tuh ada, hilangnya banyak gitu ya. Kira-kira apa nih yang kalian mau sampaikan buat teman-teman yang suka nulis atau baru mulai nulis atau rajin nulis tapi hilang-hilangan? Harus konsisten gak sih? Harus sih. Harus ya mungkin ya untuk awal-awal bikin target 1 minggu 1 mungkin bisa gitu. Ya dibikin target dulu lah 1 minggu 1. Tapi untuk awal banget biasanya orang nggak mau nulis karena dia nggak pede dengan tulisannya dia kan. Oke. Padahal tulis aja, nggak usah revisi apapun. Yang terpikir tulis dulu gitu. Redaksi ataupun apapun nantilah gitu. Pokoknya tulis dulu. Tulis aja. Tulis dulu, pede dulu. Kayanti? Selamat mencoba. Emang pria itu bekerja, wanita melengkapi ya. Luar biasa. Pokoknya sukses ya Kak Mamat, Kak Yanti. Tadi apa blognya sekali lagi? Lost and Found. Lost and Found. Seranum senja. Seranum senja. Lu mau promo juga Karin? Tak and Dudes Journey. Baca sih botak dan gendut gitu kayaknya. Pokoknya nanti baca, siapa tahu saya yakin dari tulisan-tulisan mereka pasti bisa menginspirasi teman-teman ya. Karena nggak ada hal yang sia-sia. Dari setiap bentuk tulisan sekecil apapun itu pasti ada sesuatu yang berharga di dalam ya. Sukses Kak Mamat, Kak Yanti, thank you. Ntar sambil kita jalan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you. Ini chef. Chef di di kapal apa? Tam? Cuisine, Eko Cuisine. Holland Amerika. Holland Amerika. Ya bukan deh bang. Hah? Salah. Sinar bangun. Ada warung langsung nongkrong ya pokoknya. Bang, malu bang sama mereka berdua ini bang. Mereka udah nongkrong duluan maksudnya tadi. Terus kalian hiking berapa seminggu sekali rutin? Kemana aja? Terakhir ke Burangrang. Oh ke Burangrang? Ih boleh tuh. Terus? Ayo Kak. Ayo, Mang Layang. Hiking doang beneran? Atau hiking atau lari juga? Turunnya lagi. Luar biasa. Ayo, kapan ya? Ayo Kak. Boleh. Setiap Sabtu pokoknya gitu. Tiap Sabtu ya? Sabtu gue ngapain ya? Sabtu ada apa ya? Besok kemana? Ke Patuha besok? Wow, sama siapa tuh? Berdua. Ya ini jalurnya kan? Oh iya rute Tahura. HM kemarin sini. Si HM loh Bang Ramos, Tahuranya ngeri ya. HM jalan mah. Ngeri HM. HM jalan boy. Arif, ntar foto gue ditanjakan ya? Tolong Mbak Asanti ini loh. Kenapa ini dari Mbak Syanti? Dari Mbak Coklatnya Asanti. katanya. Ini udah lewat. Nah,
Ya, bisa. Aman. Aman. Nih guys, Lumiere di sini. Terus di puncak ada Lumiere satu kotak itu kan kayak semua oasis ini. Pasti di up di IG-nya Asanti. Tapi dia nggak tahu itu punya Asanti. Bentar lagi kamu emang. Dan kamu jam berapa dipotong? Oh itu BHD. Mana? Itu bang. Entah di mana. Wah, wajib. Bang boleh bongkarnya bang? Dikit aja akhirnya. Iya bener. Udah tahu ya, tahu lah. Udah lah. Ini kejunya keju banget. Mau meninggal, asli mau meninggal banget. Sekeju rasanya. Itu apaan sih? Lumiere, udah 11 kilo kita jalan demi Lumiere. Oh my god. Oh my Enak god, banget ya. can't believe, I can't ever imagine. Ini cheesecake, enak banget. Ya klasik cheesecake ya. Jadi bukan seperti cheesecake yang di cake shop lainnya. Ini klasik, enak banget. Ada cheese-nya, ada butter. Ya ada cake. Ada sponge cake-nya. Tipenya Misalnya- tipe cake apa nih? Kayak sih klasik cheesecake. Lembut banget Mantap. guys. Oh,